Nah, yang kedua, kurikulum yang bersifat berkorelasi. Berkorelasi maksudnya di sini adalah suatu pelajaran yang di dalamnya itu terbentuk muatan-muatan pembelajaran. Misal, ada pembelajaran di SD itu temanya diri sendiri. Di tema diri sendiri itu ada payung tema. Misalkan ada muatan, di dalamnya muatan bahasa Indonesia. Ada muatan di dalamnya sains, ada muatan matematika, dan ada muatan KBK. Nah, di bawah muatan tema ini, misalkan diri sendiri. Di bahasa Indonesia, anak tersebut diajarkan bagaimana cara menulis, mengenalkan diri sendiri. Misalkan namanya siapa, tinggalnya di mana, kemudian umurnya berapa. Nah, itu muatannya. Lalu di muatan sains, di muatan saya, apa guna mata yang ada pada diri anak tersebut? Apa guna telinga? Apa guna mulut yang ada pada anak tersebut? Kemudian, apa guna lidah yang ada pada anak tersebut? Nah, pengetahuan yang ada di bawah tema ini bisa didapatkan oleh anak di dalam satu pertemuan. Kalau di matematikanya apa? Berapa jumlah mata? Berapa jumlah telinga? Berapa jumlah lidah? Di sains tadi apa? Apa manfaat dari lidah? Apa manfaat dari telinga? Di KBK-nya apa? Anak-anak bisa menyanyikan apa guna dua mata saya, satu hidung saya, kemudian dua telinga saya. Nah, ini namanya muatan yang mapel, kurikulum mata pelajaran berkorelasi. Nah, di dalam muatan ini, dalam waktu pertemuan hanya satu tatap muka, 35 menit, anak kaya dengan pengetahuan dan melahirkan LKS yang sangat bermanfaat. Oleh sebab itu, perlu adanya tim teaching di dalam menerapkan kurikulum mapel berkorelasi. Dan ini sudah dilakukan di madrasah-madrasah atau di SD atau di tingkat atas. Kemudian apa kelebihan dari pembelajaran itu bersifat tema? Kelebihannya adalah ada antara satu materi dengan materi yang lain itu merupakan satu wadah dan bisa memberikan banyak makna kepada peserta didik kita. Tidak hanya menggunakan level pertama, level kedua, dan level ketiga. Semua yang digunakan, ketiga-tiga level itu digunakan sesuai dengan muatan-muatan yang akan diajarkan oleh seorang guru di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan tidak pernah terikat dengan buku, tapi terikat dengan bagaimana seorang guru mengkomunikasikan pembelajaran kepada peserta didik. Bagaimana seorang guru memperagakan wajah, memperagakan jiwa, memperagakan bahasa lisan, bahasa tubuh di saat dia mengajar dengan anak. Sehingga di saat itu anak-anak bisa mempelajari dari sikap kuduahnya seorang guru kepada anak-anak. Dan anak-anak akan tertarik mendengar dan dia cinta dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Lalu memberikan wawasan yang luas dalam lingkup dan satu bidang studi. Tadi tema pengalaman, banyak lingkup. Tema diri sendiri, banyak lingkup. Tema umum, sehingga anak-anak itu membelajarkan pembelajaran yang luar biasa. Kemudian meningkatkan minat siswa untuk belajar mata pembelajaran yang terkorelasi. Kenapa? Karena dia haus dan dia itu senang, dia itu ingin belajar. Apalagi yang akan diberikan oleh bu guru, apalagi yang akan diberikan oleh dosen. Ketiga, makna yang didapatkan di hari itu memang sangat menyenangkan. Ingat, pembelajaran yang kreatif, efektif, inovatif, menyenangkan, itu yang selalu didambakan oleh seorang anak. Kenapa? Karena pembelajaran yang didapatkan dengan cara kaku, hanya dengan cara mendengar ceramah saja, itu akan membosankan. Yang ketiga, ada yang dinamakan pembelajaran yang terpadu. Pembelajaran yang terpadu ini juga pembelajaran yang dibelajarkan hampir-hampir sama dengan pembelajaran yang ada pada materi yang barusan saya
ceritakan tadi, yaitu menyajikan bahan pembelajaran secara utuh dalam satu unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas satu dengan pembelajaran yang lainnya. Tidak lagi menampilkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi yang dulunya ditampilkan. Hari ini kita belajar pembelajarannya adalah pembelajaran sains, pembelajaran biologi atau pembelajaran PKN atau pembelajaran yang lain, tetapi sudah dipadukan menjadi satu pembelajaran. Yang tidak boleh dipadukan adalah pembelajaran agama, karena pembelajaran agama itu ada fikih, ada SKI, ada akidah akhlak, ada bahasa Arab, dan ada Al-Quran hadis. Ketiga, kenapa tidak boleh dipadukan? Karena pembelajaran agama itu harus diajarkan terpisah. Misal, di pembelajaran fikih, ada pembelajaran tentang zakat. Tidak boleh dipayung hukumkan dengan tema. Kenapa tidak boleh diinkludkan dengan pelajaran umum? Ada di SKI pembelajaran materi Isra Mi'raj. Bagaimana seorang guru mengajarkan materi Isra Mi'raj yang materi itu tidak masuk akal? Karena sekarang ini kita mengajarkan ke anak-anak, Isra Mi'raj adalah perjalanannya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, naiknya ke langit. Ketika kita menyampaikan materi ini kepada anak-anak, bagaimana cara Rasulullah itu naik ke langit? Apa pakai tangga atau pakai burung apa atau bagaimana? Nah, ini akan menciptakan perkembangan pemikiran anak dengan negatif. Oleh sebab itu, pembelajaran agama itu dipisahkan agar pembelajaran itu diajarkan oleh ahlinya dan anak-anak tidak akan merana pikiran, tidak akan memecahkan akal pikirannya, dan anak-anak harus yakin dengan keyakinan tadi. Sehingga di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa tujuan daripada pola kurikulum itu adalah untuk meyakinkan, membelajarkan manusia dewasa agar manusia itu bisa beriman. Kenapa? Semua pembelajaran itu diawali dari Al-Quran dan hadis. Bersumberkan Al-Quran dan hadis. Kurikulum itu hanya bahagian dari uraian telaah dari Al-Quran dan hadis. Kemudian apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya adalah materi dipelajari melalui pemecahan masalah dan dengan memadukan beberapa materi pembelajaran. Ketiga, ada hal yang ada di silabus, ada di dalam kurikulum, perlu adanya dulu analisis, perlu adanya telaah, agar kita bisa membedakan mana masalah yang esensial, mana masalah yang non-esensial. Ketika kita sudah tahu masalah esensial dan masalah non-esensial, maka kita tidak akan terjadi ambivalensi di dalam memberikan materi dan bahan ajar kepada peserta didik kita. Lalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minat dia. Jangan guru masuk ke kelas, kemudian ketika anak-anak bertanya, Pak, yang Bapak ajarkan tadi, kemarin sudah Bapak ajarkan. Guru mengatakan, jangan tanya itu, kamu dengar saja apa yang saya sampaikan. Nggak perlu kamu tanya itu. Sekarang, nah yang seperti itu tidak berlaku lagi zaman sekarang ini. Di dalam pemutakhiran, pengorganisasian kurikulum ini, maka perlu adanya sasaran-sasaran yang tepat. Perlu adanya pembekuan-pembekuan pembelajaran yang bermakna agar pembelajaran itu tersampai dengan anak-anak kita. Bahasa hati, bahasa gaya kehidupan naluri, bahasa insting itu bisa menyampaikan kepada anak-anak lewat lisan yang penuh dengan keyakinan dan keimanan. Kalau lisan itu tidak dihiasi dengan keyakinan keimanan, maka pembelajaran yang kita sampaikan tidak akan bernilai dengan ketulusan bakat dan minat atau potensi yang dimiliki oleh anak secara komprehensif dan belajar bekerja sama.
perlu adanya pembelajaran bekerja sama, perlu adanya kekompakan dengan anak-anak, karena di sini dituntut pembelajaran itu bukan hanya individual, bukan hanya kelompok, juga pembelajaran klasikal. Maka seorang guru harus tahu kelebihan dan kekurangan di dalam memberikan suatu ilmu pengetahuan kepada anak. Dan di sini pun punya nilai demokrasi dengan anak-anak. Jangan ketika anak-anak itu kenal dengan gurunya, nilainya A+. Ketika anak-anak sering membantu gurunya, kemudian gurunya, ini nggak bisa nih kalau kita nggak kasih 9, karena dia sering bantu ambil kapur, ambil spidol, ambil buku saya, bawa tas saya dari kantor ke ruangan kelas. Nah, yang itu yang harus dipilahkan oleh seorang guru agar keadilan dan kemaksimalan di dalam pemberian nilai anak-anak itu bisa menjadi sebuah ukuran dan tindak lanjut, dan anak-anak itu akan merasa lega dan bahagia, sehingga bisa meningkatkan kualitas dan hubungan korelasi jiwa pembelajaran yang bermakna, sehingga pembelajaran itu bisa dinilai oleh anak-anak dimanapun anak itu belajar, mendapatkan nilai pengetahuan itu dari seorang guru di awal, dimulai dari dasar sampai menengah, sampai atas, sampai ke perguruan tinggi, dan guru yang seperti itu tak pernah diabaikan oleh seorang anak, oleh seorang murid. Oleh sebab itu, maka kita harus terus berusaha, terus berjuang, terus menempatkan diri, terus empati terhadap perkembangan dan pertumbuhan era globalisasi yang sekarang ini sedang berlanjut. Pola pengorganisasian kurikulum ini adalah sebuah komponen kurikulum, sebuah konten kurikulum yang di dalamnya hadir sebuah pengalaman pembelajaran, hadir di dalamnya seorang guru yang sangat berperan, hadir seorang guru yang bisa memilih dan memilah pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat seorang murid. Kemudian kurikulum juga memiliki 4 komponen utama, yaitu tujuan, materi, kemudian lagi strategi, dan juga evaluasi, yang mana keberhasilan sesuatu itu sangat dinilai dengan kata dan pelaksanaan tindak lanjut dari evaluasi. Umpan balik keberhasilan sesuatu itu terletak pada urgennya, fungsinya evaluasi yang kita lakukan. Oleh sebab itu, pola pengorganisasian kurikulum itu ada 3 bentuk. Yang pertama sekali adalah separated subject curriculum, kemudian corrected curriculum, dan integrated curriculum. Ketiga-tiga itu perlu ada pada kita sebagai pendesain kurikulum dan agen pembaharu pendidikan, khususnya di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, inilah yang bisa saya sampaikan dari awal sehingga hasil yang terakhir, yaitu kutipan dari kesimpulan yang telah saya sampaikan. Terima kasih, hanya ini yang bisa Bu Umi sampaikan, sehingga bisa menjadi pengalaman dan pengetahuan, baik itu secara kognitif, afektif, dan psikomotor, dan kerat dan ketat adalah menjadikan kognitif itu moral kognitifnya, menjadikan afektif itu moral efektif, dan menjadikan keterampilan itu moral keterampilan, karena bingkai keberhasilan itu tidak pernah jauh dari laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dan itu semua ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.